Direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resya Putri, NPM 22753067 dari MI 4B. Sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang saya buat, yaitu analisis pengaruh kedalaman arsitektur neural network terhadap kinerja klasifikasi gambar sederhana. Ini ada cover yang saya buat, lalu di sini ada halaman pengesahan. Ada nama dan NPM, ada judulnya, ada program studi jurusan, lalu di sini ada kata pengantar. Di sini ada maksudnya tanggal yang saya buat, tanggal proposal yang saya buat. Dan di sini ada daftar isi yang saya buat secara otomatis. Lalu di sini ada daftar gambar. Nah, ini memang gambarnya cuma satu, jadi daftar gambarnya hanya satu. Dan di sini ada bab 1 pendahuluannya. Latar belakang ditambah dengan latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan, khususnya dalam neural network (NN) atau bisa juga disebut dengan artificial neural network (ANN) adalah algoritma machine learning yang diciptakan dengan meniru jaringan neuron pada otak manusia dengan tujuan agar mesin dapat belajar mirip dengan cara belajar otak manusia. Algoritma ini tergolong algoritma paling cerdas sebagai dasar pembuatan AI. Nah, ini singkatnya ya. Klasifikasi gambar merupakan salah satu aplikasi utama dari neural network yang memiliki potensi besar dalam berbagai bidang seperti pengenalan objek, deteksi wajah, dan analisis medis. Ya, jadi ini berguna banget. Dan ini ada rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh dari variasi arsitektur neural network terhadap kinerja klasifikasi gambar sederhana. Metrik apa yang paling signifikan dalam mengukur kinerja model dengan kedalaman yang berbeda. Dan ini tujuan dari proposal saya adalah tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kedalaman arsitektur neural network terhadap kinerja klasifikasi gambar sederhana. Saya akan melakukan serangkaian eksperimen menggunakan berbagai arsitektur neural network dengan variasi kedalaman dan kemudian menganalisis hasilnya untuk memahami dampak dari kedalaman tersebut terhadap akurasi klasifikasi gambar. Manfaat penelitiannya ada menganalisis hubungan antar kedalaman arsitektur neural network dan kinerja klasifikasi gambar, menentukan kedalaman optimal untuk klasifikasi gambar sederhana. Dan di sini masuk ke bab 2 tinjauan pusaka. Ini ada sejarah dari perkembangan neural network ya. Perkembangan neural network sudah ada sejak tahun 1943 ketika Warren McCulloch dan Walter Pitts memperkenalkan perhitungan model neural network yang pertama kalinya. Mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Di sini ada komponen neural network, itu ada neuron. Dalam neural network itu berfungsi untuk pemrosesan utama ya. Jadi itu menerima input, mengalihkan input sebagai input tersebut dengan bobot yang terkait. Nah, ini bobot, ada penjelasan dari bobot. Nah, ada fungsi aktivasi setiap neuron dalam neural network itu memiliki untuk digunakan menentukan apakah neuron tersebut itu harus mengirimkan sinyal ke luar neuron berikutnya. Ya, di sini ada arsitektur neural network yang secara tiluan. Single layer pattern ini arsitekturnya ya, yang umum digunakan itu ada single layer perceptron atau SLP. Hanya memiliki satu lapisan keluaran. Dia sederhana dan digunakan untuk masalah linear, tidak dapat menangani masalah non-linear. Ada multi-layer perceptron MLP. Yang ini input outputnya satu, dia lebih dari satu input outputnya. Dan ini convolutional neural network atau CNN. Nah, ini digunakan ya untuk pengolahan citra. Memiliki lapisan konvolusi polling yang mengekstraksi fitur dari data input, diakhiri dengan beberapa lapisan fully connected dense layer. Ini ada recurrent neural network (RNN), ada generative adversarial network (GAN), dan ini
Ada autoencoder, transformer, pengaruh juga lapisan kedalaman terhadap kemampuan model. Nih, kapabilitas pers per representasi. Di sini ada overthink, waktu pelatihan dan komputasi, finishing atau exploding gradients, ekstasi fitur dan transfer learning. Di sini ada regulasi dan generasi. Ya, ini lupa di bold jadi belum. Klasifikasi gambar sederhana yang melakukannya itu kita menggunakan arsitektur neural itu seperti multi-layer perceptron MLP ya atau convolutional neural network CNN. Nih, maka langkahnya tuh kita ngumpulin data dulu, kita terus proses datanya, membangun modelnya, lalu melatih modelnya itu. Kalau sudah dibangun model itu kita latih modelnya, lalu ini ada evaluasi model, dieval lagi model-modelnya. Nah, di sini masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini ada dataset ya. Kita datasetnya itu menggunakan MNIST, dataset berisi gambar angka tulisan tangan 28 kali 28 pixel, gray cycle dan dengan 10 kelas angka 0, 0 min 9 ya. Ini ada sifar min 10 juga. Datasetnya tuh berisi warna ya. Dia berwarna 3 kali 2, 32 kali 32 pixel RGB dengan 10 kelas. Misalnya pesawat, mobil, burung, kucing, dan lain. Ini proses datanya ada MNIST, bisa juga ini desain eksperimennya nih, lapisannya. Lalu di sini ada gambarnya, nah ini model CNN dengan lapisan konvolusinya. Ini codingannya lah. Aduh, ini ada figur error no text. Nah, ini lupa ya dihapus, maaf ya. Nih, gitu. Dan ini ada eksperimen evaluasi training latih model dengan dataset MySQL itu selama 10 epoch. Terus ada validation, gunakan validation split untuk mengukur kinerja model selama pelatihan. Testing, habis itu ditesti lagi evaluasi model data ujinya. Analisis hasilnya bandingkan akurasi model dengan berbagai kedalaman. Analisis overfitting dan underfitting berdasarkan performa pada data, pelatihan, dan validasi. Identifikasi kedalaman optimal berdasarkan akurasi tertinggi pada data diuji. Nah, ini ada hasil yang diharapkan, grafik dan tabel yang menunjukkan kinerja model, akurasi, loss, dengan berbagai kedalaman arsitektur. Pemahaman tentang bagaimana kedalaman arsitektur neural network mempengaruhi kemampuan model dalam klasifikasi gambar sederhana. Rekomendasi untuk kedalaman optimal dalam arsitektur neural network berdasarkan dataset yang digunakan. Jadi ini adalah presentasi tentang bab 1 bab 3 dari judul analisis pengaruh kedalaman arsitektur neural network. Sekian videonya, video dari saya. Ini judulnya, Analisis Pengaruh Kedalaman Arsitektur Neural Network Terhadap Kinerja Klasifikasi Gambar Sederhana. Yang saya sendiri tuh belum mengerti ini apa, karena ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi tugas teknik penulisan karya ilmiah dan dari dosen Pak Septa. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.